Kalian siap untuk di tahun 2024 kerja di Swiss? Di video ini kita akan kasih tahu caranya. Dijamin gampang. Kalian tahu nggak sih kalau di Swiss itu ada program baru yang Indonesia termasuk salah satu negara yang masuk ke dalam list untuk ikutan programnya. Nama programnya adalah Young Professionals Trainee. Program ini khusus untuk kalian yang ingin mencari pengalaman bekerja di luar negeri, yaitu khususnya Swiss, serta belajar bahasa dan kebudayaan di sini, teman-teman. total ada 14 negara saja. Yang bisa ikut program ini. Alhamdulillah Indonesia salah satu. Masuk ke dalam listnya, teman-teman. Di Asia cuman Indonesia, Filipina, sama Jepang yang masuk di sini. Seperti program-program lainnya, pastinya tentunya ada persyaratan khusus untuk mengikuti program ini. Apa aja persyaratannya? Persyaratan pertama adalah harus warga negara yang salah satu negara di dalam listnya ini, kayak Indonesia, Filipina, dan Jepang. Dan kalian harus umur 18 sampai 35 tahun. Dan yang paling penting, kalian udah harus selesai kuliah. Karena kalian akan bekerja sesuai dengan jurusan kuliah yang kalian ambil. Iya teman-teman, ini the whole point of the story. Kalian benar cuma bisa kerja yang kalian belajarin supaya kalian dapat pengalaman di jurusan kalian. Jadi sebenarnya agak mirip sama magang ya, internship. Internship sama ini beda. Itu kan Young Professional Trainee teman-teman. Itu benar. Itu kayak kalian harus perform bagus dan gajinya juga beda daripada magang. Itu kan magang itu buat bocil. Ini justru kan magang buat orang yang belum tahu dia mau jadi kerja apa kan. Di sini itu Young Professional Trainee itu khusus orang yang udah selesai, yang theoretically-nya udah selesai sama kuliahnya, tapi belum ada pengalaman praktek. Dia hanya belajar theoretical doang. So tanpa belajar pengalaman kerja bisa apply. Iya, itu pointnya. Yang penting kalian udah selesai kuliah dan bisa apply. So jangan sekali-kali kalian coba untuk apply yang tidak sesuai dengan jurusan kalian, karena itu hanya akan buang waktu. Jadi fokus saja dengan jurusan kalian. Kalau kalian memang basicnya farmasi di Indonesia, kalian bisa apply di farmasi juga di sini. So lebih gampang. Actually farmasi banyak very good tip dari Eca. Terkenal sama Banyak farmasi. Farmasi. Dan benar semua jurusan di accept di Swiss. Walau amat kalian di kuliah ambil jurusan masak, ambil jurusan IT, apapun, ambil jurusan gambar, lukisan juga nggak apa-apa, semuanya diterima. Yang penting kalian apply di jobnya yang sama. Iya, yang penting yang connected cocok. Ya, berhubungan. Next point adalah sangat penting teman-teman, itu adalah gaji. Gajinya itu standar untuk gaji sesuai dengan orang yang baru mulai kerja, karena kan ini kan trainee kan ya, bukan kerja yang beneran. Dan range gajinya itu dimulai minimal sekitar 2.000 franken atau 36 juta, 40 jutaan. Tapi itu benar tergantung banget cabangnya, company-nya, perusahaannya. Program ini bisa dimaksimal, bisa extend 18 bulan. Abis itu kontraknya automatically selesai, tutup. So kalian either balik ke Indo atau sebelum mulai atau dapat kerjaan di Swiss dan hidup di Swiss. Ya, karena program ini tuh nggak bisa di-extend teman-teman. Jadi tipsnya adalah sebelum program ini berakhir, kalian tuh rajin-rajin apply kerja di sini. Karena kan kalau kalian udah di sini, itu lebih gampang banget buat kalian bisa apply kerja di perusahaan manapun. Karena kalian udah punya permit di sini, pastinya lebih gampang. Yang paling gampang sih langsung coba stay di perusahaan yang kalian bikin training programnya ya. Ya, jadi instead of extend kan nggak mungkin, jadi apply di perusahaan itu aja. Apply jadi karyawan yang tetap. Ya, karena kalau kalian memang kerjanya bagus, perusahaan pun nggak mungkin lepasin kalian. Kalau kalian dapat pekerjaan tetap, kalian bisa dapat gaji mulai dari 80 juta lebih. Ya, double dari gaji kalian sebelumnya. Semangat.
Kerjaan kalian harus full time teman-teman, harus 100%, nggak boleh part time atau ya setengah-setengah, nggak boleh, harus 100%, hanya kerja saja. So kalau kalian mau additional sekolah bahasa Jerman atau apa, harus di luar waktu kerja. Oke, biasanya weekend ya. Weekend atau ada malam. Di sini standarnya sekitar 40 jam per minggu. So ya 8 jam atau ya 8 jam kali 5 hari. Ya, 8 jam per hari. Dan kalian di sini minimal 4 minggu cuti. Tapi mostly perusahaan 5 minggu kok. 4 minggu cuti. Banyak loh, banyak. 4 minggu udah banyak soalnya. Karena kan kita lulusan dari kerja di Indonesia yang cuma berapa? 14 hari maksimal cuti. Di sini 4 minggu. Dan teman-teman, buat perusahaan ada pembatasan berapa professional trainees dia boleh terima sekaligus. So, maksimal boleh 5% dari semua karyawan dia boleh jadi professional trainee. Kalau kalian perusahaan kecil ya, kemungkinan cuma boleh satu professional trainee dia boleh terima. Yang penting rajin kirim aplikasi. Pas kalian udah ketemu kerjanya dan keterima, kontak kerjanya harusnya kayak gimana? So, gimana? Yeah. Gimana? So sebenarnya kontrak kerja langsung dibuat dari perusahaan teman-teman, tapi kalian harus double check lagi. Harus ada beberapa point yang harus mention di kontraknya. Poin-poin yang harus ada di dalam kontrak adalah di kontrak harus mention job deskripsi, itu kalian kerja apa sih gitu, itu nama title kalian, tipe employment kalian, in this case harus mention young professional trainee, durasi kontraknya maksimal 18 bulan, gajinya of course gajinya harus di-mention, jam kerjanya, working hour berapa jam kalian harus kerja, dan of course cutinya. Itu pokoknya semua poin yang penting banget sih. Khusus program ini doang, kalian harus mention health certificate-nya, health insurance-nya kalian, instansi kesehatan. Ya, instansi kesehatan, dan harus sebutin traveling cost-nya. So kalian bayar berapa buat tiketnya bolak-balik ke Indo ke Swiss, harus mention di situ. Kenapa? Dibayarin? Good question, nggak tahu dibayarin atau enggak, itu tergantung perusahaan, tapi itu harus mention di kontrak. Harus ada di kontraknya ya, biaya perjalanan. Yes. Pas kalian udah dapat kontraknya, udah desain kontraknya, udah semuanya lengkap kontraknya, kalian bisa apply buat visa yang profesional. Kalian harus apply di kedutaan Swiss di Jakarta. Kalian butuh apa aja buat aplikasi? Kalian butuh 2 original formulir aplikasi yang kalian diisi semuanya. Linknya di below, di description. Kalian harus isi formulanya dan harus di print 2 kali and sign 2 kali. That's it. Tanda tangan. Dan harus 2 kali yang original kontrak kerja teman-teman. Karena kontrak kerja harus ditanda tangan dengan perusahaan di Swiss. So kalian harus kirim itu sama DHL atau sama UPS ya ke Swiss. Dia tanda tangan 2 kali, harus ada 2 kopi dan balikin ke Indo. Harus asli jadi. Harus asli. Betul, semuanya harus asli. Application formulanya juga harus asli, semuanya harus asli. Dan harus ada fotokopi yang udah dilegalisir dari ijazah universitas kalian. Dan selanjutnya adalah kalian harus ada CV yang up to date, yang paling terbaru. Ya sama bahasa Inggris. CV-nya harus bahasa Inggris. Kalau kalian sudah pernah kerja, sertifikat kerja juga bisa dilampirkan, tapi nggak usah. Tapi nggak harus. Tapi lebih bagus kalau ada. Dan harus ada kopi dari paspor kalian. Semua dokumen yang tadi itu harus satu bahasa yang sama. Jadi misalkan kalau kalian pakai bahasa Inggris, ya harus bahasa Inggris semua. Atau bahasa Jerman, bahasa Prancis, tergantung kalian mau apply pekerjaannya di kanton Swiss bagian mana. Atau ya kalau mau kalian general aja ya udah bahasa Inggris aja. Dan harus diingat karena kan banyak dokumen kita yang juga yang pakai bahasa Indonesia seperti ya ijazah. Ya di sini masalahnya hanya ijazah doang teman-teman. Harus ditranslate oleh penerjemah yang tersumpah. Kalian bisa cari linknya. Kalian bisa cari info-infonya banyak banget di Google. Nanti kita juga bisa kasih linknya di bawah buat bantu kalian.
temuin penerjemah tersumpah. Setelah kalian ada semua dokumen, kalian kirim semua dokumennya ke kedutaan di Jakarta. Kedutaan Indonesia entah kirim semua dokumennya ke Swiss for approval. Tergantung negaranya itu approvalnya beda-beda teman-teman. Di Indonesia 4-5 minggu. Dan kalau kalian udah dapat jawaban, kalian dokumennya sama suratnya dikirim ke alamatnya kalian setelah 5 minggu. So kalian tinggal harus tunggu maksimal 5 minggu and tunggu sampai kalian terima pos. Kalau kalian dapat approval per pos setelah 5 minggu, alhamdulillah. Kalau kalian dapat, sekalian dapat voucher untuk apply visanya teman-teman. So kalian dapat approval buat boleh apply visa. Sama voucher ini kalian langsung bisa apply visa untuk ke Swiss. Setelah langkah-langkah semua tadi, pokoknya setelah kalian dapat voucher untuk apply visa, langkah selanjutnya itu sebenarnya adalah langkah umum yang semua orang lalui, yaitu ya apply visa D. Karena kan untuk bekerja kalian butuh permit yang untuk mengizinkan kalian untuk tinggal lama. Visa untuk itu adalah visa D. Jadi bukan visa turis ya. Dan untuk visa D, insya Allah nanti kita akan bikinkan video khusus untuk kalian, step-step langkahnya bagaimana untuk bisa apply visa D, karena aku juga ngalamin teman-teman, dan itu lumayan susah. Banyak prosesnya maksudnya. Kita akan bikin video khusus apply visa D, insya Allah. Insya Allah video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian masih ada pertanyaan, tolong tulis di bawah di komen. Kita akan balas secepatnya. Bismillah. See you in the next video. Thank you for watching. Bye.